Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Yanti Galung dari kelas Pendidikan Fisika D 2020. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pengembangan kurikulum, di mana pengertian pendekatan itu adalah cara dalam melaksanakan sesuatu yang bersifat umum, yang mana membutuhkan kelanjutan dalam bentuk model, metode, ataupun teknik. Sedangkan pendekatan pengembangan kurikulum itu sendiri adalah sudut pandang yang secara umum terkait hal tentang pengembangan kurikulum, di mana secara operasional ada 3 tahapan kegiatan yang terkait proses ataupun prosedur pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama mendesain, yang kedua itu melaksanakan, dan yang ketiga adalah mengevaluasi kurikulum. Selanjutnya, macam-macam pendekatan kurikulum. Menurut Wina, ada 2 hal pendekatan kurikulum yang diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan top-down. Pendekatan tersebut dikatakan pendekatan top-down, di mana dalam pengembangan kurikulum ada hal yang menyebabkan. Yang pertama, yaitu munculnya inisiatif para pemegang atau petinggi yang memegang kebijakan pendidikan. Adapun prosedur kerja dari pengembangan kurikulum tersebut yaitu yang pertama, pembentukan tim pengarah oleh petinggi yang memegang kebijakan pendidikan. Yang kedua, membentuk tim untuk memaparkan kebijakan atau hal-hal yang sudah disusun oleh tim pengarah. Dan yang ketiga, saat sudah selesai disusun, kemudian hasilnya dikasih kepada tim perumus untuk dilihat lalu diberi catatan sebagai revisi. Dan yang keempat, kurikulum yang diterapkan di setiap sekolah berdasarkan komando dari administrator. Yang kedua, pendekatan grassroots, di mana pendekatan tersebut dibesarkan mulai dari bawah hingga ke atas, di mana guru sebagai orang yang menerapkan atau menjalankan keinisiatifannya dalam menjalankan pengembangan kurikulum yang nantinya akan diterapkan ke lingkungan yang lebih luas. Di mana prinsip paling besar dari pendekatan ini yaitu sering digunakan untuk penyempurnaan kurikulum dan dapat juga sebagai pengembangan kurikulum yang baru. Selanjutnya, menurut Eisner dan Phalange, Taba, Brunner, berdasar fungsi-fungsinya ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang mana pendekatan pertama itu pendekatan teknologis. Pendekatan ini nantinya akan memberikan ilmu pengetahuan yang nantinya bagaimana cara menggunakan fasilitas yang ada atau lebih mengarah kepada pemanfaatan atau penggunaan teknologi yang ada dalam pendidikan untuk belajar. Yang selanjutnya itu pendekatan aktualisasi diri, di mana pendekatan ini nantinya seseorang akan memiliki keinginan sendiri untuk melakukan semua hal dengan menggunakan kemampuan dalam dirinya untuk mencapai hal yang diinginkan, atau kata lainnya yaitu puncak kedewasaan atau kematangan dari seseorang. Sebenarnya macam-macam pendekatan kurikulum itu sangat banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa dari macam-macam pendekatan kurikulum yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan cara lain dalam menata, menerapkan, serta perbaikan kurikulum, di mana model pengembangan kurikulum dapat memperlihatkan suatu proses perencanaan pembelajaran yang nantinya akan melengkapi kebutuhan serta keberhasilan dari pendidikan. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum, di mana model-model pengembangan kurikulum ini sangat banyak. Namun, saya akan menjelaskan hanya beberapa dari model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, yaitu model Taylor, di mana model ini lebih bersifat dalam menyusun suatu kurikulum agar sesuai dengan tujuan serta misi terkait dengan institusi pendidikan itu sendiri. Akan tetapi, model ini tidak menggambarkan pengembangan kurikulum secara mendetail, di mana menurut Taylor ada 4 hal yang dianggap mendasar dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama yaitu menguraikan tujuan dari kurikulum, di mana dalam menguraikan tujuan kurikulum ini tergantung pada teori serta filsafat pendidikan dan model kurikulum yang akan diterapkan. Yang kedua, menetapkan pengalaman belajar, di mana menentukan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang lebih ditentukan. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar,
di mana langkah pengorganisasian ini sangat penting, sebab dengan pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Dan yang keempat itu adalah evaluasi, di mana proses ini adalah langkah untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, model TABA. Model ini lebih menitikberatkan pada bagaimana pengembangan kurikulum sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan. Dalam pendekatannya, TABA menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi, yaitu organisasi kurikulum yang logis, dan individu pelajar, yaitu psikologi organisasi kurikulum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan model kurikulum ini, yaitu langkah pertama yaitu diagnosa kebutuhan, langkah kedua formulasi pokok-pokok, langkah ketiga seleksi isi, langkah keempat organisasi isi, langkah kelima seleksi pengalaman belajar, langkah keenam organisasi pengalaman belajar, dan langkah ketujuh yaitu penentuan tentang apa yang dievaluasi dan cara melakukannya. Adapun kelebihan dari model ini yaitu rasional model yang logis, strukturnya menjadi dasar yang berguna dalam perencanaan dan pemikiran kurikulum. Selanjutnya, model Bayham, di mana model ini dikembangkan oleh G.A. Bayham dalam Dakir. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam model pengembangan kurikulum ini, yang pertama, menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena tersebut dapat berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional, atau sistem pendidikan nasional. Yang kedua, memilih dan mengikutsertakan pengembang kurikulum. Yang ketiga, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum secara sistematis, dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum, yang mana meliputi 4 dimensi. Yang pertama, penggunaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar, peserta didik, dan sistem kurikulum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.